Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmanizar. Saya adalah salah satu peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas di LMS. Kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Namun, kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, KA tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberi. Meskipun KA memiliki kecerdasan, namun KA juga memiliki keterbatasan. Di antaranya, kecerdasan artifisial bergantung pada data. Kecerdasan artifisial hanya mampu bekerja dengan data yang telah dilatih sebelumnya. Jika datanya terbatas, memiliki bias atau tidak relevan, hasil yang diberikan bisa menyebabkan kekeliruan atau menghasilkan prediksi yang salah. Menurut saya, dengan keterbatasan yang dimiliki kecerdasan artifisial ini, sebaiknya sebagai pengguna KA harus mampu memilah informasi. Selain itu, pengguna harus bisa lebih bijak menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, kecerdasan artifisial tidak mampu menilai nilai moral dan etika. Kecerdasan artifisial hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma. Ia tidak memiliki hati nurani, nilai moral, atau kemampuan membedakan mana yang benar atau salah secara etis. Dalam konteks pendidikan, ini menjadi keterbatasan penting karena proses belajar tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Menurut saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa KA tidak bisa menggantikan peran manusia dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Guru dan orang tua tetap berperan penting dalam membimbing siswa agar menggunakan KA dengan etis. KA sebaiknya hanya dijadikan alat bantu, bukan penentu moral dalam proses belajar. Dampak keterbatasan KA. Di sekolah tempat saya mengajar, teknologi mulai banyak dimanfaatkan dalam proses belajar. Kami mendorong pengguna kecerdasan artifisial untuk membantu guru dan siswa, seperti dalam membuat soal, mencari informasi, atau menilai tugas. Namun, saya mulai menyadari ada beberapa keterbatasan KA yang penting untuk diperhatikan. Keterbatasan ini hanya berdampak kepada 1. Kurangnya personalisasi yang manusiawi dalam proses belajar jika guru terlalu bergantung pada KA untuk merancang tugas atau menilai siswa. 2. Risiko penyebaran informasi yang salah jika siswa atau guru menggunakan KA tanpa melakukan verifikasi. Misalnya, hasil chat AI yang tampak meyakinkan tapi ternyata tidak benar. Menurut saya, KA sebaiknya digunakan sebagai asisten yang membantu pekerjaan guru, bukan sebagai pengganti. Guru tetap harus memeriksa, menyaring, dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Peran guru sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap manusiawi, penuh empati, dan mengajarkan nilai-nilai yang tidak bisa diajarkan oleh mesin. Prinsip etika dalam kecerdasan artifisial. 1. Transparansi dan kejujuran. Pengguna, siswa atau guru harus tahu bahwa mereka sedang menggunakan sistem berbasis KA dan tidak boleh menyampaikan hasil KA sebagai hasil kerja pribadi. Contoh, siswa diminta mencantumkan jika mereka menggunakan AI seperti ChatGPT
Untuk membantu menulis esai, guru menjelaskan cara menggunakan AI secara etis di awal semester. 2. Privasi dan perlindungan data. Data siswa tidak boleh sembarangan dimasukkan ke dalam sistem KA yang belum jelas keamanannya. Contoh penerapannya, guru tidak memasukkan nama lengkap siswa atau informasi pribadi saat mencoba platform KA generatif. Kami juga menghindari mengunggah dokumen siswa tanpa izin. Demikianlah refleksi tentang keterbatasan kecerdasan artifisial dan dampak dari keterbatasan tersebut, serta prinsip etika dalam kecerdasan artifisial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.